ada suatu barang telah ditawar sama orang lain, terus barang tersebut malah dijualkan kepada orang yang lainnya. Hal tersebut tidak diperbolehkan ketika masih dalam masa khiyar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis salis wasalasun, hadis yang ke-33. Melanjutkan hadis yang kemarin. Hadis yang ke-33, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dawuhnya Kanjeng Nabi, lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Jika seandainya manusia, seseorang itu diberi atau dikabulkan, permintaannya itu dikabulkan, permintaan atas dakwaannya, maka ladda'a rijalu amwala qaumin, banyak orang yang akan mengklaim, banyak orang yang akan mengaku harta dari suatu kaum, wa dima'ahum, dan darah mereka. Maksudnya itu mengklaim suatu denda dari pembunuhan. Lakinil bayyinatu alal mudda'i, lakinil bayyinatu alal mudda'i. Akan tetapi seorang orang yang mendakwa, orang yang mengklaim itu wajib mendatangkan seorang saksi atau mendatangkan suatu bukti. Kalau wal yaminu alaman angkaro, kalau tidak, jika tidak, maka orang yang menyangkal, orang yang mengingkari itu harus mendatangkan, dia itu harus bersumpah. Wal yaminu alaman angkaro, hadisun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairu hakadza wa ba'du fi shahihaini. Terus al hadisur rabi wasalasun an Ibni Abbas an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Dawuhnya Kanjeng Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Barang siapa dia melihat suatu perkara yang mungkar, dia mengetahui dengan jelas perkara mungkar tersebut, melihat secara langsung, mungkin melihat secara langsung perkara mungkar tersebut, hendaknya falyughayyirhu biyadihi, hendaknya perkara mungkar tersebut dihilangkan. Kalau bisa menghilangkan perkara mungkar tersebut, menghilangkan dengan menggunakan tindakan berupa tangan. Fa'il lam yastati fabilisani. Jika tidak mampu menghilangkan perkara mungkar tersebut, tidak berani menghilangkan dengan secara tindakan, fabilisani, maka menghilangkan perkara mungkar tersebut menggunakan lisannya, dikandani terlebih dahulu. Kalau enggak bisa lagi, fa'il lam yastati fabiqalbih, kalau enggak mampu lagi, tidak mempan, tidak berani menggunakan lisan, tidak berani diomongkan, maka menggunakan qalbi, menggunakan hatinya. Dia mengingkari lewat hatinya. Wadzalika ad'aful iman. Adapun ingkar menggunakan hati, yaitu adalah ingkar yang paling rendah. Hadisnya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maksudnya ketika seseorang tersebut dia tidak mampu menghilangkan perkara mungkar dengan tindakan yang bisa dilakukannya, ketika melihat orang yang sedang bermabuk-mabukan atau melihat orang yang berkelahi, ketika tidak mampu dilerai, enek wong mabuk-mabukan tidak berani diberikan berupa disuruh untuk berhenti atau yang bagaimana, ya paling enggak diomongi, dikasih tahu bahwa perkara tersebut bukanlah perkara yang baik. Seumpama nonton wong mabuk, gak wani ngandani nganggo tangan, menggunakan perilaku tindakan berupa fi'lu, ya udah dikandani, diomongi. Kalau enggak berani lagi, seumpama enek preman, pamane dikandani, wedine malah dipateni, ya wis berarti ingkarnya itu menggunakan lewat hati. Dan juga wadzalika al-aful iman, maksud dari
ingkar menggunakan hati itu dikatakan adalah ad'aful iman, iman yang paling rendah. Maksudnya laisal murad annal ajiz idza ankara biqalbi yakunu imanuhu ad'afun. Imanuhu ad'afa min imani ghairihi. Yang dimaksud bukan seperti itu. Yang dimaksud ketika seseorang tersebut dia itu orang yang tidak mampu, dia ingkar menggunakan hati, terus dikatakan bahwa imannya itu sangatlah lemah daripada iman yang lainnya. Bukan seperti itu. Wa innamal murad annadzalika adnal iman. Tetapi yang dikatakan di sini, yang dimaksud di sini imannya itu tingkatan yang paling rendah. Bukan imannya rendah, tetapi tingkatan imannya yang rendah. Menggunakan tingkatan iman yang paling rendah. Bukan terus dikatakan wah berarti imannya sedikit. Bukan seperti itu. Wadzalika annal amal annal amal karena apa? Amal sebut itu adalah samratul iman. Amal yaitu adalah buah dari keimanan. Wa a'la samratul iman fi babin nahi anil munkar ayyan habiyati wa in kutila kana syahidan. Dan buah tertinggi dari keimanan, buah tertinggi dalam keimanan pada bab nahi anil munkar, yaitu ketika mencegah suatu perkara mungkar, mencegahnya menggunakan tindakan berupa tangan. Itu iman yang paling tinggi sekali. Wa in kutila kana syahidan. Ketika dia sedang mengingatkan seorang atas perbuatan ingkar menggunakan tangannya, seumpama mengingatkan perbuatan mungkar dari seorang preman, dikandani nganggo tangane langsung dibubarne. Enek perkara mungkar dibubarne langsung dikne. Nah, ketika orang yang melakukan mungkar tersebut tidak terima terus membunuh orang tersebut, orang yang dibunuh ini selayaknya orang yang mati syahid. Nah, dan dikatakan fa inkila al ingkar bil qalbi laisa fihi taghyirul munkar fama ma'na qauluhu fa bi qalbi. Terus dikatakan ingkar menggunakan hati, yaitu bukanlah ingkar yang berupa menghilangkan perkara mungkar tersebut. Maksudnya yaitu adalah annal murad ayyunkara dzalika wala yardahu, yaitu dia itu ingkar atas perbuatan mungkar tersebut, perbuatan yang buruk tersebut. Dia tidak menyukai perbuatan buruk tersebut dan juga dia tidak ridho atas perkara yang perkara mungkar tersebut, tidak ridho perkara mungkar tersebut dilakukan. Wa yashghalu bi dzikrillah, dan dia itu selalu tersibukkan untuk berzikir kepada Allah. Waqad madahallahu ta'ala al-alamin bidzalik, dan kemudian Allah itu akan memuji dirinya. Itu maksud dari ingkar bi qalbi itu apa? Padahal ingkar bi qalbi itu sendiri tidak ada dampaknya, tidak ada labetnya sama sekali. Kok ini bisa dimasukkan? Kalau menggunakan tangan kan bisa ada dampaknya, menggunakan ucapan ada dampaknya. Lah ketika menggunakan hati dampaknya apa? Lah ini dampaknya yaitu apa? Menggunakan ketika kita ingkar menggunakan hati, kita itu maksudnya kita tidak ridho, tidak setuju atas perilaku ingkar yang dilakukan oleh seseorang tersebut. Al-hadisul khamis wa thalasun, hadis yang ke-35, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya Kanjeng Nabi. Hadis yang ke-35, dawuhnya Kanjeng Nabi, la tahasadu, janganlah kalian saling dengki, hasud, janganlah kalian saling hasud, wala tanajasu, dan janganlah kalian saling menipu, wala tabaghadu, jangan suka membenci, enggak boleh membenci, wala tadabaru, dan juga tidak boleh ya sama membenci. Ini maksudnya itu memutuskan tali silaturahmi, tali persaudaraan, dilarang
untuk memutuskan hubungan tali persaudaraan. Wala yabi ba'dukum ala bai'in ba'din, dan juga larangan atas menjual, la yabi ba'dukum ala bai'in ba'din, larangan atas menjual suatu perkara yang telah mungkin ditawar oleh orang lain. Ada suatu barang telah ditawar sama orang lain, terus barang tersebut malah dijualkan kepada orang yang lainnya. Hal tersebut tidak diperbolehkan ketika masih dalam masa khiyar. Ketika masih dalam waktu khiyar itu tidak diperbolehkan. Wakunu ibadallahi ikhwana, dan hamba-hamba Allah sebaiknya bagi hambanya Allah itu sebaiknya menjadi saudara, saling menjadi saudara, saudara se-muslim. Al-muslimu akhul muslim, karena apa? Orang muslim itu saudaranya orang muslim yang lain. Maka dia itu tidak diperbolehkan untuk la yadhlimuhu, tidak boleh untuk selalu tidak boleh untuk berperilaku untuk menganiaya pada yang lainnya. Padahal Allah Subhanahu wa taala kemarin juga sudah dawuh, inni haramtu adzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama.